Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan studi kasus tentang CrowdStrike Global Outage, di mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Etika Profesi A. Nah, untuk itu langsung izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Khalil Irsyad Marwan dengan NPM 4524210110. Saya Reza Putra Arya-Lesta dengan NPM 45242108086. Saya Evan Azefa Islam Iskandar dengan NPM 45242100883. Saya Rizwan Fajian Ilham dengan NPM 4524210094. Saya Muhammad Tegar Arianto dengan NPM 4524210070. Baik, untuk itu mari kita bahas studi kasus CrowdStrike Global Outage pada bulan Juli pada tahun 2024. Nah, kenapa sih kelompok 3 memilih topik ini? Karena yang kita ketahui itu CrowdStrike itu sebenarnya dia tuh bekerja dalam bidang keamanan. Nah, maka dari itu kasus ini bisa memberikan kita pelajaran bahwa semua sistem itu tidak ada yang sempurna. Nah, untuk itu kita bisa memahami dalam meminimalkan resiko serangan cyber atau kelalaian dari kita sendiri. Apalagi kita sebagai mahasiswa teknik informatika. Mungkin bisa dilanjut. Nah, kronologi kasusnya tuh saya jelaskan sedikit. Sebenarnya tuh CrowdStrike ini tuh perusahaan yang didirikan pada tahun 2011, tepatnya di negara Amerika, Texas. Nah, perusahaan ini tuh berfokus pada mengelola menjaga sistem serangan cyber seperti malware. Nah, pada suatu saat, tepatnya pada tanggal 19 Juli 2024, ketika ingin merilis atau mengupdate suatu software yang bernama Falcon Sensor, kemudian pengguna yang memakai Windows mendapatkan blue screen, yang mana harusnya sistem update itu untuk melindungi pengguna sistem Windows itu. Kemudian banyak dampak yang terkena dari akibat blue screen tersebut, yaitu dari sisi penerbangan. Nah, dari sisi penerbangan ini itu ada yang kena dari Amerika, yang mana Amerika itu mempunyai maskapai America Airlines. Perusahaan tersebut karena sistemnya mati, akhirnya jadwal penerbangan ditunda. Kemudian dampaknya juga bisa sampai negara kita seperti Indonesia ini, tepatnya pada maskapai Citylink. Kenapa? Karena ketika jaringan itu mati, proses check-in yang ingin menaik pesawat itu dilakukan secara manual, sehingga
melakukan tumpukan pada proses check-in tersebut. Kemudian juga di sini ada perbankan dan juga supermarket. Kemudian juga ada juga yang mengatakan bahwa saham dari crosscheck tersebut turun sampai 14% akibat dari hal tersebut. Nah, kemudian juga yang sudah saya sebutkan seperti America Airlines, berarti di sini juga ada United, Delta. Nah, kenapa sih kok bisa bisa kecolongan? Nah, pada saat sebenarnya tuh kasus ini tuh bukan dari serangan cyber, akan tetapi pada saat pengujian itu tidak terverifikasi, tapi lolos dan sudah terlanjur disebarkan ke Windows. Nah, menurut saya harusnya ada proses ini dilakukan mungkin penetration testing yang lebih ketat. Apakah sistem update ini sudah sudah layak atau belum? Atau juga canary yang mana misalnya saya ingin mengupdate nih pada yang pemakai Windows, misalnya dari 1% dulu, misalnya itu layak, maka bisa dikembangin lagi ke 10%. Kemudian jika misalnya juga layak lagi 20 sampai seterusnya, kalau misalkan itu memang sesuai pengupdateannya, tidak ada bug. Nah, mungkin dari dari studi kasus ini banyak kita bisa mengambil pelajarannya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pada analisis berdasarkan etika. Berdasarkan etika, Crosscheck mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk pastikan setiap update itu sudah aman dan diuji dengan baik. Tapi di kasus ini, update hardware sensor ini justru bermasalah dan berdampak luas sampai ke penerbangan dan perbankan. Ini kemungkinan kurangnya pengujian di berbagai sistem seperti Windows. Walaupun pihak perusahaan sudah terbuka masalah ini, tetap adanya komunikasi yang jelas serta penanganan yang cepat supaya dampaknya tidak semakin besar. Selanjutnya itu adalah analisis berdasarkan moral. Gangguan Crosscheck ini itu bikin banyak masyarakat tuh rugi karena layanan bank mereka terganggu serta banyak penerbangan yang dibatalkan. Walaupun Crosscheck tidak sengaja merugikan pengguna karena tujuan update itu sebenarnya untuk meningkatkan keamanan, tetapi perusahaan tetap harus bertanggung jawab atas gangguan atau dampak yang terjadi ini. Pengguna yang terkena gangguan tentu rugi waktu, biaya, bahkan bisnis. Jadi perusahaan seharusnya memberi kompensasi dan bantuan teknis. Kejadian ini juga membuat kepercayaan masyarakat menurun dikarenakan sistem yang seharusnya melindungi justru menimbulkan masalah yang lebih sangat besar. Karena itu perusahaan harus segera cepat memperbaiki sistem dan membantu pengguna yang terdampak. Selanjutnya mungkin akan kepada teman saya. Lalu selanjutnya ini analisis berdasarkan etika profesi. Yang pertama itu ada tanggung jawab profesional. Perusahaan itu harus memastikan sistem yang diperbarui itu aman. Namun update Falcon sensor menyebabkan BSOD menunjukkan pengujian yang belum maksimal. Nah, di sini tuh sebenarnya seorang profesional IT itu harusnya bertanggung jawab gitu dalam memberikan upaya yang terbaik dalam mengamankan sistem.
Kebocoran data 200 juta pelanggan menunjukkan bahwa pengabaian dalam prosedur audit, keamanan, dan pengujian penetrasi yang seharusnya dilakukan secara rutin. Lalu yang kedua itu prinsip tidak merugikan. Seorang profesional TI atau IT harus menghindari merugikan pengguna. Meskipun bukan serangan hacker, gangguan ini tuh berdampak besar pada pelayanan penting seperti penerbangan dan perbankan. Secara etis itu seorang praktisi IT itu wajib banget melindungi data sensitif. Kegagalan mencegah akses tidak sah oleh para hacker merupakan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan menjaga privasi pengguna, yaitu rakyat Indonesia. Lalu due care atau kehati-hatian. Setiap update sistem harus dilakukan dengan hati-hati. Kurangnya analisis risiko dan penanganan cepat memperburuk dampak masalah. Lalu yang keempat itu ada akuntabilitas. Crosscheck mengakui kesalahan, namun perlu memberikan solusi cepat agar pengguna tidak terus dirugikan juga. Lalu kepercayaan publik, kejadian ini tuh merusak kepercayaan publik terhadap sistem keamanan. Ya jelas karena yang sangat dirugikan di sini merupakan pada para penggunanya di sini loh, data-data para penggunanya, sehingga perusahaan itu harus memperbaiki sistem dan meningkatkan transparansi untuk mengembalikan kepercayaan publik. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini akan membahas tinjauan hukum terkait kasus Crosscheck, khususnya berdasarkan dua regulasi penting di Indonesia, yaitu ada UU ITE dan UU PDP. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, setiap perusahaan yang mengelola sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menjaga sistemnya agar tetap aman, stabil, dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Jika terjadi gangguan, terutama akibat pembaruan sistem yang berdampak luas, maka perusahaan harus bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pasal 15 UU ITE yang menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem berjalan secara andal dan aman. Dalam kasus ini, gangguan pada update Crosscheck menyebabkan banyak perangkat Windows mengalami blue screen atau error, bahkan berdampak pada layanan penting seperti perbankan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna. Meskipun dalam kasus ini tidak ditemukan adanya kebocoran data, perusahaan tetap harus memastikan bahwa gangguan sistem tidak berdampak pada akses maupun keamanan data pengguna. Hal ini sejalan dengan pasal 35 UU PDP yang mewajibkan pengendali data pribadi untuk menjaga dan melindungi data tersebut. Sebagai contoh, jika terjadi error pada sistem bank yang menyebabkan data nasabah tidak bisa diakses, maka perusahaan tetap dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak kasusnya nih. Nah, untuk dampak kasusnya ini seperti kronologi yang tadi sudah dijelaskan oleh Khalil, ini tuh banyak banget ya, seperti keterlambatan penerbangan, seperti di American Airlines, layanan bank seperti ATM, mobile banking yang sempat error dikarenakan Windows-nya BSOD, dan rumah sakit juga ikut terdampak nih karena sistem pelayanannya terganggu. Nah, selain itu banyak juga nih perusahaan yang kerugian karena pekerjaannya jadi tertunda seperti di maskapai tadi tuh. Nah, dia kan untuk pencatatannya itu jadi manual. Nah, itu kan otomatis jadi tertunda, jadi lama, antriannya banyak, dan penerbangan juga banyak yang ditunda dan sebagainya. Dan juga ini menurut kami juga nih dapat menurunkan produktivitas dari semua perusahaan yang terdampak. Oke, bisa dilanjut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya kembali. Nah, di sini ada solusi dan penjagaan yang dapat dipertimbangkan. Nah, yang pertama itu meningkatkan pengujian sistem dengan akurat dan tidak sampai lalai. Lalu yang kedua itu melakukan proses quality yang ketat.
Lalu yang ketiga, mengevaluasi resiko sebelum melakukan pembaruan sistem. Lalu yang keempat itu tanggung jawab dan transparansi agar hal kejadian tersebut tidak terulang. Lalu saya ingin memberikan saran untuk selalu mengadopsi prinsip jangan pernah percaya, selalu verifikasi terlebih dahulu. Pada setiap akses database itu semuanya itu tidak pengguna tidak memiliki akses otomatis tanpa autentikasi yang ketat. Lalu selanjutnya itu bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan yang kami ambil dari kasus CrowdStrike outage dari bulan Juli 2024 ini. Dari pembahasannya yang sudah kita simpulkan bahwa nih untuk si kasus CrowdStrike ini nih terjadi juga karena adanya yang namanya kelalaian dalam pembaruan sistemnya. Nah, bukan serangan cyber sih sebenarnya, walaupun secara persentasenya tuh tidak terlalu besar banget, tetapi tuh dampaknya luas banget ini bagi perusahaan-perusahaan yang terkena dampaknya seperti penerbangan, perbankan, layanan publik, dan sebagainya. Nah, untuk kasus ini tuh sangat penting ya untuk menunjukkan bahwa di dunia teknologi ini tuh kesalahan yang kecil aja kayak update sistem seperti itu, maka itu kalau jika tidak ditangani dengan baik itu maka akan berdampak sangat besar. Nah, dari sisi etika profesinya, perusahaan ini tuh harus bertanggung jawab nih untuk memastikan sistem-sistem yang udah mereka buat itu harus aman dan juga layak juga nih digunakan sebelum dirilis. Karena apa? Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Nah, selain itu juga penting juga sih untuk selalu berhati-hati dalam melakukan tindakan apapun dan juga sebelum dilakukan pembaruan, wajib juga melakukan pengujian yang matang atau pengujian yang baik juga agar tidak merugikan pengguna dan juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa tersebut. Baik, mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.